Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali itu adalah pelajar. Namun sebelum saya bicara panjang, untuk kegiatan berdoa ini saya mohonkan kepada Pak Saiful Rizal untuk silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan kegiatan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya kita selalu diberikan kesehatan, Bapak Ibu, karena memang betul-betul menguras tenaga di kegiatan. Berdoa dalam hati menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Saiful Rizal, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa topik apa yang kita bicarakan hari ini atau malam ini adalah pelajar Pancasila. Dengan tujuan pembelajarannya, dengan kita memahami ini bisa kita terapkan nantinya di kemudian hari di kelas, agar kita bisa mencetak generasi yang betul-betul mencerminkan nilai Pancasila dalam diri mereka. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba tampilkan slide yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Ya, Pak ya. Oke, ini Pak, nama saya Berikan Mantau kalau tadi mungkin belum kenal. Kemudian sebelum saya bahas tentang definisi profil pelajar Pancasila, saya sebenarnya ingin tahu nih dari pengalaman Bapak sekalian, bisa secara general, bisa kasuistis, kira-kira apa sih pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila itu menurut Bapak Ibu sekalian yang relevan dengan tugas kita? Gimana? Mohon. Saya coba Pak. Oh, dengan buku ya. Bu Sismati. Nggih Pak. Profil pelajar Pancasila yang saya ketahui adalah di situ diharapkan nanti siswa lulusan kita, lulusan dari sekolah kita mampu memiliki kompetensi atau juga karakter Pak. Karakternya di sini harapannya sesuai dengan yang terkandung pada nilai-nilai Pancasila Pak. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sis. Mungkin dengan Bapak-Bapak yang lain, Pak Naldi atau Pak. Nih. Iya, siap. Jadi menurut saya untuk profil pelajar Pancasila itu kita diharapkan untuk menerapkan kepada siswa-siswi kita yang ada di sekolah agar bukan hanya menuntut ilmu, Pak. Bukan hanya materi, tapi attitude-nya juga harus sesuai dengan profil kita, yaitu Pancasila, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah ada dua audiens yang sudah menyampaikan. Kemudian ada yang mau ditambahkan, mungkin Pak Topik sudah garuk-garuk punggung. Mungkin ada ide-ide yang keluar tentang profil pelajar Pancasila itu, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi saya izin sebentar tadi ke belakang karena memang ada.
Jadi kalau menurut kami atau menurut saya Pak, yang namanya tujuan daripada profil pelajar Pancasila itu adalah bagaimana lulusan yang kita bina atau kita didik itu memiliki karakter dan juga kompetensi yang diharapkan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada nilai-nilai atau menguatkan nilai-nilai Pancasila yang sudah diprakarsai oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya setiap siswa atau lulusan itu selalu belajar sepanjang hayat. Jadi bukan ketika kita lulus ya harus kita tetap belajar dan mengaplikasikan prinsip nilai-nilai dari Pancasila. Itu Pak, menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Kemudian ini mohon maaf nih Pak, kalau secara secara idealnya seperti itu saya sangat setuju dengan Bapak. Secara dasar memang itulah adanya. Tapi kalau melihat fakta di lapangan, kira-kira anak didik kita ini sudah mencerminkan belum menurut Bapak itu? Masih ada yang belum Pak. Yang jelas Pak, pada prinsipnya memang tujuan dari pembelajaran kita kan memang sudah ada ya Pak, cuman mungkin ada tambahan khusus untuk yang diperlukan, bahwasanya memang kita selalu Pak, yang namanya pada proses pembelajaran kan harus menilaikan nilai-nilai tersebut kepada siswa kita, bukan hanya kita untuk belajar secara secara teoritis, tapi harus diaplikasikan, benar-benar diaplikasikan dan bisa terjun langsung ke masyarakat itu sesuai dengan prinsip tersebut. Nah, jadi gitu Pak. Iya. Gimana khusus di tempat Ibu gimana? Udah mencerminkan atau belum kira-kira ini? Kalau misalkan dikatakan mencerminkan semua sih belum Pak ya, ada saja mungkin ada yang masih kurang gitu kan. Makanya di sini yaitu tadi harapannya kita sebagai pendidik bisa membimbing siswa kita agar mereka bisa memiliki karakter-karakter yang diharapkan tadi Pak, seperti itu. Biasalah anak-anak kenakalan-kenakalan mungkin kecil Pak ya, ada yang istilahnya yang tidak sesuai aturan sekolah, seperti itu ada gitu, karakternya yang tidak sesuai dengan karakter yang diharapkan ada. Nah, ini tugas kita di sini untuk membimbing mereka, seperti itu Pak. Ya betul sekali. Jadi betul sekali Bapak Ibu apa yang disampaikan tadi. Kalau boleh saya simpulkan untuk profil pelajar Pancasila ini, sebenarnya kan yang dituntut itu adalah lulusan anak-anak kita ini tidak hanya mumpuni dalam ilmu, pengetahuan dan istilahnya keterampilan saja, tapi harus memiliki attitude yang dikatakan tadi ya, karakter, selain kompetensi ya karakter. Baik, untuk selanjutnya sebenarnya ada beberapa ya, melatar belakangi kenapa kok pelajar Pancasila itu penting. Ini ada catatan saya ada. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak setia. Kemudian kebijakan tunggal global, kemudian gotong royong, kreatif, nalar kritis dan adalah mandiri. Menurut saya ini sangat penting menentukan beriman kepada di awal pertama. Kalau menurut Ibu gimana? Apa kira-kira itu letak kira-kira apa di paling atas atau paling tengah atau paling bawah? Ada Mas Bro. Ya, bisa nambahin Pak. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Kalau menurut hemat pemahaman saya Pak, untuk iman dan takwa ini memang seharusnya dan selayaknya Pak itu dinomor satukan Pak. Jadi yang paling utama itu fondasinya adalah iman tadi, iman, takwa dan berakhlak itu nomor satu itu Pak. Karena mencerminkan karakter yang berlandaskan pada agamanya masing-masing. Jadi menyatu dengan keimanannya atas agamanya masing-masing, kepercayaan. Terima kasih itu aja Pak.
Oh, baik Pak. Pak Suroso, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan Pak Saiful Rizal nih. Jadi sudah seharusnya memang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah yang paling tinggi posisinya. Karena ini sebagai fondasi dan tolak ukur realnya Pak, realnya. Jadi kita mau berjalan kalau kita nggak punya rel atau patokan itu adalah nanti apa namanya? Pak, gimana? Gimana Pak? Nyesat kemana-mana gitu. Iya, intinya gitu. Jadi ini sesuai dengan juga kalau kita mengamalkan Pancasila kan sudah di 5 sila itu kan juga posisi di urutan yang pertama Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak. Dengan Pak Santowi mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Santowi? Menurut pandangan Bapak kira-kira gimana? Terima kasih Pak waktu yang diberikan. Menurut saya di bagian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini memang tepat di bagian awal, karena di sini nanti pelajar Indonesia itu yang beriman itu juga dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Di mana pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa itu dia memahami ajaran agamanya itu sendiri, kepercayaan untuk menerapkan pemahaman tersebut di kehidupan sehari-hari. Iya. Seperti itu Pak tahapannya Pak. Pemahaman saya. Baik Pak, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Santowi. Terus kemudian kalau misalnya ini Bapak Ibu, saya ingin tahu ada nggak kira-kira kasus-kasus yang terjadi di sekolah, di anak didik kita ini yang tadi Bu Sis bilang ada aja kelakuan anak itu yang sebenarnya belum mencerminkan dari keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada yang menggelitik atau mungkin itu kronis atau bagaimana yang mungkin bisa menggambarkan kok ternyata anak kita memang pola berpikir nalarnya, ketampilan nalarnya baru sehingga belum bisa keseluruhan 6 dimensi. Ada nggak Pak kasus-kasus yang terjadi di sekolah, setelah di kelas? Nah Pak, Bu Dina ada yang saya ceritakan? Untuk yang pertama itu ya Pak, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu boleh yang kelima yang lain. Untuk penyerapannya itu Pak, yang berakhlak mulia itu Pak masih belum banyak diterapkan ya Pak. Siswa itu masih ada yang itu kan kalau akhlak itu ada yang akhlak itu ada akhlak beragama ya Pak. Kemudian ada akhlak kita secara pribadi, karakter siswa tersebut, attitude siswa itu ada akhlak kepada manusia, kepada sesama, itu ada akhlak kepada alam sekitar Pak. Kemudian ada akhlak bernegara. Mungkin untuk yang akhlak kepada manusia itu Pak, di siswa itu masih sering terjadi pembulian Pak. Jadi pembulian ya. Banyak siswa yang belum menerapkan akhlaknya kepada manusia sesamanya Pak, kepada temannya Pak, begitu Pak. Gitu ya Bu ya. Karena yang akhlak pribadinya juga belum begitu baik ya Pak. Jadi untuk pada manusia atau temannya di sekolah itu juga masih belum Pak. Tapi memang ada Pak, walaupun tidak banyak ya Pak, tapi ada beberapa. Ya artinya kasuistis gitu Pak ya. Jadi tidak kita generalisasi bahwa anak-anak kita itu seperti itu gitu. Enggak juga. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian dari keenam itu kalau dari sebenarnya ada banyak tuntutan yang harus kita tanamkan pada agar mereka nanti menjadi bukan sesuai bidang mereka, tetapi ujungnya adalah akhlak. Coba saya cek slide nanti. Jadi elemen-elemen yang kira-kira nanti akan kita munculkan kepada lulusan itu
harus mewakili 6 dimensi. Masing-masing dimensi memiliki semacam apa ya, kriteria. Jadi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ini dan berakhlak mulia ini tadi Bu Sina jelaskan akhlak macam sama, pribadi, manusia, kemudian alam, dan sementara untuk kebinekaan itu harus mengenal dan mengerti budaya. Kita di bangsa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam etnis, budaya, dan adat. Artinya kita tanamkan ke anak-anak kita untuk saling menghargai kondisi negara kita. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan dan yang selanjutnya saya berkata. Untuk dimensi gotong royong, anak-anak harus kita tanamkan untuk bisa berkolaborasi dengan kawan-kawannya. Tadi dengan berlatar belakang bermacam etnis, agama, adat, dan sebagainya. Termasuk juga menumbuhkan kepedulian dan sebagainya. Kemudian mereka harus bisa mandiri lulusan anak-anak. Jadi tidak hanya lulus kemudian kerja di perusahaan sebagai karyawan, tapi mungkin bisa ditekankan untuk bisa berwirausaha sebagai wujud kemandirian. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bernalar kritis. Ini maksudnya adalah ketika menyerap informasi-informasi yang mungkin di media sosial dengan berbagai macam jenisnya, kemudian benar salahnya itu juga belum tentu. Nah, ini anak-anak kita tanamkan untuk analisis agar mencari referensi yang lain. Kemudian yang terakhir adalah ini anak-anak kita cetak mereka agar bisa kreatif, dalam artinya kreatif di bidangnya masing-masing dan juga kreatif menyelesaikan masalah di masyarakat ketika mereka sudah terjun di dunia mereka. Contohnya misalnya kalau ya lulusnya mereka bisa buat diri kita sekreatif mungkin dengan masalah di kompetensinya. Selain itu dengan kreativitasnya itu kita harus mampu mencari celah bagaimana agar kita tertutup di tengah masyarakat. Tentunya mencari berbagai macam alternatif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat mereka masing-masing. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih. Tadi elemen-elemen itu sebagai kesimpulan ya Bapak Ibu. Mungkin itu tidak harga mati, tapi bisa berkembang dan tentunya ya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terima kasih atas peran dan partisipasinya untuk kita hari ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat, semoga semangat, kita ketemu lagi esok hari, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.